Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada Minggu Puli hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuk. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang Ur, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat pergantianku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu berbagai hal boleh kita lewati dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui. Tentu hidup kita, jika saat ini kita boleh bersukacita, satu hal juga kita pasti pernah merasakan sulitnya hidup. Bentuk pergumulan, kesusahan, tantangan yang boleh kita lalui. Namun dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini kita boleh hadir dalam ibadah saat ini, hadir di hadirat Tuhan, dan kita boleh seperti ini, tentu banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Namun terkadang ketika badai besar, ketika tantangan perang kita hadapi, terkadang banyak orang yang melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup. Ketika kesusahan itu menghampiri hidup. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kesusahan dan pergumulan perang, terkadang orang berpikir seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli akan hidupnya. Sehingga dia berkata, sesungguhnya Tuhan sudah meninggalkan aku. Sesungguhnya Tuhan sudah melupakan aku. Apakah karena dosaku? Apakah karena pelanggaran? Tetapi satu kepastian, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan siapa Tuhan dalam hidupku, pengenalan akan siapa kita di hadapan Tuhan, akan mengarahkan setiap hati
hati kita untuk datang kepada Dia. Seorang yang mengajak temannya pasti akan menawarkan hal yang bisa membuat orang yang diajak untuk tertarik dan ikut. Karena itu ketika kita menawarkan suatu produk atau membuat suatu iklan, itu harus ditampilkan dengan tampilan yang begitu menarik sehingga orang akan tertarik untuk membelinya, untuk memiliki. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam Mazmur ini atau yang disebut sebagai Mazmur Raja, dikatakan marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari, itu adalah suatu ajakan. Ajakan siapa? Ajakan orang yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ajakan orang yang sungguh-sungguh sudah tahu akan kuasa Tuhan di dalam hidup. Karena kita tidak mungkin mengajak orang untuk datang bersorak-sorai kepada Tuhan selama kita tidak pernah bersorak-sorai. Kita tidak mungkin mengajak orang melakukan suatu hal tetapi kita juga tidak melakukan. Maka ajakan itu adalah ajakan dari seorang pemazmur yang hidupnya benar-benar hidup di dalam sorak-sorai kepada Tuhan. Ada alasan dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Maka sorak-sorai yang disampaikan pemazmur adalah bukan hanya sorak-sorai untuk hidupnya, untuk dirinya, untuk memuaskan apa yang di hatinya. Tetapi sorak-sorai dari pemazmur adalah pujian kepada Tuhan. Maka ibadah kita Bapak Ibu Saudara selalu harus menjadi pujian kepada Tuhan. Karena ketika sorak-sorai kita supaya kita dipuji, sesungguhnya kita belum menghadap Tuhan di dalam ibadah kita. Maka doa, nyanyian, musik dan semua yang terkandung dalam peribadatan kita adalah mengarahkan setiap orang untuk datang menghampiri Tuhan. Maka nyanyian itu harus dinyanyikan dengan benar, supaya kita ketika kita bernyanyi dan orang mendengar kita bernyanyi benar-benar membawa dia melihat Tuhan di dalam ibadah. Maka setiap pembacaan dalam liturgi HKBP adalah supaya setiap orang berpusat kepada Tuhan di dalam peribadatan. Maka sorak-sorai itu adalah kepada Tuhan. Maka dia katakan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sekarang mari kita lihat hanya pada diri masing-masing. Sudahkah kita melihat wajah Allah saat ini? Jangan-jangan kita hanya melihat teman kita datang ke gereja. Jangan-jangan kita hanya bernyanyi datang ke gereja, tetapi tidak melihat wajah Tuhan dalam peribadatan. Itu tantangan gereja di era digitalisasi. Sehingga apa yang dia temukan di gereja itu bukan lagi Tuhan, tetapi banyak hal. Anggur itu tahuka ide baburia orang makuling giring-giring itu bukan itu. Di sebagian gereja masih ada. Ketika potong gereja ditutup, baru bernyanyi berikutnya dipersilakan masuk. Karena itu adalah kehadiran Allah di dalam ketrikunggalan Allah yang harus disambut dengan kekudusan. Maka kita harus menghadap Allah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Allah di dalam ketundukan kita. Maka apa yang ada pada diri kita harus datang kepada Tuhan dengan melepaskan segalanya. Itu maka dikatakan dengan sujud untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang sujud, tetapi hati kita, pikiran kita. Maka pemazmur menceritakan bahwa Tuhan memiliki segalanya. Tuhan yang menciptakan langit. Tuhan ada di atas puncak gunung yang tinggi. Bahkan di bawah laut. Semuanya Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berkuasa atas.
maka kita mau melihat ternyata tidak ada kuasa apa-apa yang kita miliki. Kita mau melihat bahwa apa yang ada pada kita saat ini, semuanya itu juga adalah ciptaan Tuhan dan pemberian Tuhan. Maka tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup kita. Itu makanya pemazmur menjelaskan di dalam nas ini, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Maka ketika Allah itu, Tuhan itu Allah yang besar, bagaimana orang bisa menghampiri? Menghampiri presiden aja susah. Harus pakai protokol, apalagi menjumpai Allah Raja yang sangat besar. Maka syarat menjumpai Allah dikatakan tadi dengan sujud, dengan kerendahan hati. Maka kita akan berjumpa dengan Allah. Itu maka dikatakan sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan manusia punya batas. Ketika kapal bangun yang di Danau Toba tenggelam, di dasar danau yang sangat dalam, pengetahuan manusia, teknologi ternyata tidak bisa mengangkatnya dari dasar Danau Toba yang tenggelam. Tetapi pemazmur mengatakan Tuhan berkuasa juga di sana. Di tempat di mana manusia tidak bisa menghampiri. Mungkin ada gunung yang paling tertinggi di dunia, orang akan penuh dengan tantangan sampai ke sana, tetapi Tuhan juga berkuasa atasnya. Maka kita perlu melihat bagaimana sejarah perjalanan orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan, disuruh ke Ninive, dia pergi ke Tarsis, maka ikan memakannya. Setelah itu Tuhan bisa memerintahkan ikan itu. Dan Yunus dimuntahkan setelah 3 hari baru ikan. Artinya Tuhan berkuasa. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di danau, tiba-tiba angin kencang datang. Yesus berkata supaya air itu tenang. Maka kita boleh melihat Allah berkuasa. Bahkan satu kalimat saja Yesus katakan boleh terjadi. Maka yang mau dikatakan dengan pengenalan itu jangan meragukan kuasa Tuhan. Ketika Allah berkuasa dalam perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya dia mengumpulkan tongkatnya. Maka ketika itu juga lautan terbelah dua. Bukankah Allah berkuasa atas semuanya, atas langit, atas laut dan semua yang tidak kita miliki. Kuasa yang tidak ada pada kita. Tetapi Allah kita yang kita sembah adalah Allah Raja yang besar, yang mengatasi segala kuasa. Maka dikatakan datanglah bersorak-soraklah kepadanya, hampirilah dia dengan sujud kepadanya. Maka pemazmur menjelaskan siapakah Tuhan itu. Maka pengakuan itu Bapak Ibu Saudara, itu yang akan selalu menguatkan kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang berpikir bahwa hidupnya karena kekuatannya, bahwa semuanya karena kemampuannya, dia akan melupakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia tidak akan datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan selalu merindukan perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika sudah mengenal Tuhan, kembali dalam ayat yang dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Itu adalah simbol daripada kerendahan hati. Memang masih ada saudara-saudara kita dalam ibadahnya benar-benar sujud dan bersyukur. Kata sujud itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa aslinya itu harus ini sampai ke lantai. Itu sujud. Tradisi itu masih diikuti saudara-saudara kita. Ya, tradisi Yahudian.
Itu agama Islam. Karena itu lebih banyak daripada tradisi Keyahudian, ya. Bukan tradisi agama, tetapi tradisi Keyahudian. Itu berbeda. Sujud itu benar-benar mereka lakukan dalam ibadah. Tetapi kita, gereja Protestan, sujud itu adalah hati kita. Karena apa? Itu makanya tadi sampai di epistel sampai 2 kali dibaca, sudah dibaca jemaat, dibaca lagi sama para genda. Karena itu ayat yang sangat penting. Allah itu adalah roh. Maka barang siapa yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi hanya di dalam tubuh kita. Sotido angko debata. Asa dalam harap namar kalian tu debata. Naik mari bagata soti doh hasito. Itu tuh ada sopa ayat 20. Obat. Allah itu adalah roh. Maka ketika datang kepada Tuhan, bukan hanya tubuh kita yang datang ke gereja, bukan hanya tubuh kita yang datang kepada Tuhan, tetapi roh kita menghampiri Tuhan. Karena Allah itu adalah roh. Maka harus di dalam roh dan kebenaran. Jalan hidup yang dipisah di makalah Israel di masa Yesaya, yang juga kemudian disampaikan Tuhan Yesus dalam pengajarannya dalam Matius 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan tubuhnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuji aku dengan tubuhnya, padahal hatinya jauh dari aku. Orang bisa datang beribadah tetapi hatinya bukan di gereja. Orang bisa datang beribadah tetapi hatinya di rumah. Orang bisa datang ke gereja tetapi hatinya sudah di punguan arisan dan lain sebagainya. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Yesaya dan juga yang diingatkan oleh Yesus dalam Injil Matius. Mulut mereka memuji-muji Allah tetapi hatinya jauh dari Allah. Maka dikatakan tadi dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Maka barang siapa yang datang kepadanya harus di dalam roh dan kebenaran. Itulah juga yang diangkat oleh Martin Luther dengan ora et labora. Kerja dan berdoa. Lapatan ora et labora. Ulahon tangyangmu tangyangkon ulahon. Jadi dalam duk diulahon, kami yang kami ora et labora. Itu satu kesatuan. Perbuatanmu duamu perbuatanmu. Dan itulah kebenaran. Yang kedua kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dimensi orang mati. Aku dalam doa kasih ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku dalam doa kasih doa nomor 2. Isema Yesus. Aku kasih doa. Jangan dong kita kasih doa. Kerasa tadi. Kalau saudara cumi diri kasih doa kamaginan kerasa pun ada. Aku kasih doa, Yesus kau di luar ini. Hidup bagi dong. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Di luar dia tidak ada. Yang mirip-mirip pasti banyak. Yang menyerupai pasti juga. Tetapi kebenaran itu sendiri adalah di dalam Yesus. Maka ketika kita melakukan kebenaran, dia melakukan di dalam Yesus. Karena di luar dia tidak ada yang benar. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri dalam Injil Yohanes. Maka Bapak Ibu Saudara, ibadah kita harus benar-benar di dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita bukanlah hanya sebagai seremonial. Ibadah kita bukanlah hanya soal kebiasaan. Atau orang masa ini masa ikan urusan ini masa idaulah berminggu hari minggu berdoa di berminggu berdoa mati. Bahkan ada orang datang ke gereja supaya menyenangkan hatinya. Di rumah dia stres, banyak pikirannya, banyak pergumulannya. Maka dia datang ke gereja untuk mengobati stresnya. Itu juga salah. Salah masuk, salah lama datang ke gereja. Kalau kita datang ke gereja supaya kita jangan stres, harusnya datang ke psikiater, bukan ke gereja.
Karena kita datang ke gereja untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan hatimu, bukan hati saya. Menyenangkan hati Tuhan. Itu makanya dikatakan ibadah mudah. Artinya mudah Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Jadi orang beribadah adalah orang yang mau menjadi budak Tuhan. Orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Bukan lagi ada keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan dalam ibadah kita. Itu yang mau dikatakan sujud. Mari masuk dan sujud kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dari ayat 8 kembali itu menjadi perkataan Tuhan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, sekiranya kamu mendengar suaranya. Yang mau dikatakan jangan tunggu besok. Jangan tunggu tahun depan. Ayo lu sama dia lagi nak. Doa mau orang lainnya. Tahu tempat juga. Lagi dia mau interview. Doa mau hubungan onina. Tahu tempat juga. Soalnya doa. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu tahun depan. Dikatakan di dalam ayat 8. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara, maka setiap orang yang mendengar suaranya harus berbuatkan apa yang dia dengarkan dalam hidupnya. Jangan tunggu hari besok melakukan kebaikan, tetapi hari ini kamu diajarkan melakukan kebaikan. Jangan tunggu hari esok kamu melakukan mengasihi dalam hidupmu, tetapi hari ini kamu mendengar firman Tuhan mengatakan supaya kita hidup di dalam kasih. Maka lakukan saat ini. Ini suatu introspeksi bagi kita. Sekiranya kamu mendengar. Kakak sudah bikin lagi. Maka kita dituntut. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Karena kalau orang mengeraskan hatinya, dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Orang yang dikeraskan hatinya tidak akan mau diingatkan, tidak akan mau mendengarkan teguran. Akai semua, gimana orang mulai siap gereja di bagai sangat siro. Harus kita langsung menyampaikan, mulai siap gereja di bagai sangat siro kan? Pulang dari gereja dengan rasa kecewa dan sakit hati. Entah karena apa. Kecewa dengan siapa? Tentu baik. Karena ketika kita kecewa pulang gereja, berarti ada keinginan yang tidak tercapai. Tetapi kalau kita datang ke gereja mewujudkan kehendak Tuhan, tidak akan ada yang kecewa. Dan itu yang kembali diulang dalam Mazmur ini, perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Terjadinya perselisihan, pertengkaran di Masa dan di Meriba, di mana umat Israel datang kepada Musa. Mereka berteriak-teriak, mereka unjuk rasa, demonstrasi kepada Musa. Mengapa kami bawa kami keluar dari Mesir? Sehingga kami harus sengsara, sehingga kami harus menderita, bahkan kami akan mati di tempat ini. Lebih baik kami mati di Mesir. Kemudian mereka takut bahwa Musa akan dilempari dengan batu. Apa yang akan saya perbuat, kata Musa kepada Tuhan. Maka Musa memerintahkan supaya Allah memerintahkan Musa mengambil tongkatnya dan memukulkannya di batu itu. Kejadian itu terjadi di Rafidim. Kemudian tempat itu diberi nama Meriba dan Masa, karena disitulah terjadi pertengkaran. Umat Israel mencobai Allah. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hatinya. Sesungguhnya mereka sudah melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan pada siang dan malam. Allah menyertai umatnya dengan tiang awan. Allah menyertai umatnya dengan tiang api. Musa membelah laut. Seharusnya mereka tidak ragu lagi soal kuasa Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, di awal khotbah tadi saya katakan, perjalanan hidup kita tentu banyak hal kita lalui. Ada sukacita, ada duka cita. Tetapi jangan karena duka yang kamu lalui, jangan karena pergumulan yang kamu hadapi saat ini, sehingga kamu melupakan kuasa Tuhan dalam hidupmu, sehingga kamu melupakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu,
sehingga imanmu goyah, yang sesungguhnya Allah berkuasa atas semuanya dalam hidupmu. Karena rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Maka Allah yang berkuasa memecah laut, Allah yang berkuasa memberikan manna dan roti di padang gurun kepada umat Israel, itu yang kita sembah saat ini. Dan ketika Allah mampu memberikan itu kepada umat Israel, Tuhan juga mampu memberikan itu saat ini bagi kita. Maka jangan goyah dalam imanmu, tetapi hendaklah kita selalu melihat Tuhan dalam kemuliaan. Okuli, sai maharangan domataku dobak dahulu. Maka jangan lagi arahkan matamu kepada Allah yang lain. Jangan arahkan matamu kepada ilah-ilah yang lain. Jangan arahkan matamu kepada tempat yang lain. Tetapi arahkanlah matamu kepada Allah, Raja yang berkuasa di dalam hidupmu. Hukuman bagi mereka yang menyarankan hati, mereka tidak akan bisa sampai di sana kanan. Itu makanya Musa juga tidak sampai. Yang sampai itu Joshua, Kaleb, dan beberapa orang saja. Semua yang keluar dari Mesir mati di jalan semua karena kejahatan hati. Dan Tuhan berjanji. Maka Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang berjalan kepada tempat yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Maka dalam perjalanan kita, janganlah keraskan hati. Dan kita harus selalu membangun sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kita harus juga selalu datang sujud menghampiri Tuhan. Maka di sana kita akan beroleh sukacita. Kita harus yakin ketika Allah berkuasa memberikan segalanya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam perjalanan umat Israel, maka sekarang juga Allah berkuasa memberikan itu kepada umatnya, kepada kita pada saat ini. Maka hendaklah hidup kita selalu menjadi pujian, sorak-sorai bagi Tuhan di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajakan sorak-sorai oleh pemazmur. Karena Engkau adalah Allah Raja yang Maha Besar, yang berkuasa di atas semua ciptaan-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin teguh di dalam iman kami, supaya kami selalu datang sujud menghampiri kemuliaan-Mu. Biarlah kami Tuhan menjauhkan diri kami dari hati yang keras, tetapi selalu memberikan hati kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, yang datang menghampiri-Mu pada ibadah saat ini, supaya kami boleh bersukacita karena bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, supaya kami boleh semakin melihat kuasa dan kemuliaan-Mu, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.